Terima kasih sudah setia menonton channel ini. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 366. Tuan Muda Hugo, Selena Taylor jauh lebih kuat dari yang kita duga. Saya baru saja melihat keluarganya makan malam di hotel bersama keluarga George. Ken memaksakan senyum ketika dia memberitahu Neil tentang Selena, yang berpotensi berkolaborasi dengan keluarga George dalam sebuah konstruksi proyek. Setelah mengatakan itu, Ken kemudian menambahkan, pikirkan saja, jika dia tidak memberi manfaat apapun kepada keluarga George, mengapa Selena mentraktir mereka makan malam? Ivan melirik mobil yang ada di sampingnya, lalu berkata, orang-orang dari keluarga George ini benar-benar murah hati. Tidak disangka, mereka akan mengantar orang berkeliling dengan Rolls-Royce. Sial. Aku belum pernah duduk di Rolls-Royce sebelumnya. Tidak apa-apa. Bukankah kita tidak bisa mencegah semua ini terjadi, kan? Neil tertawa tegang sebelum berbicara dengan Ivan. Tuan Muda Taylor, Anda menyebut tentang mengajak kami keluar untuk minum, ada apa? Ayo kita pergi. Ada bar yang bagus di sana. Ayo minum sambil berdiskusi. Ivan tertawa terbahak-bahak, lalu membawa mereka berdua ke sebuah bar kecil. Setelah tiba di bar, mereka memesan minuman dan duduk. Baru kemudian Ivan angkat bicara. Terus terang, aku pernah mendengar bahwa kalian berdua menyukai saudara sepupuku. Benarkah demikian? Neil menyesap minuman di tangannya, lalu tertawa dingin. Memang begitu, tapi apa yang bisa saya lakukan sekarang? Selena tidak akan memberiku kesempatan. Apalagi, sekarang suaminya sudah kembali dan dia sangat mencintai putrinya. Terlalu sulit untuk mendapatkan kesempatan darinya. Sebelumnya, aku bahkan sudah membuat rencana dengan Tuan Muda Clark, tapi semua itu gagal. Tuan Muda Clark merasa sedih ketika dia mengingat bagaimana Fiona hampir menerima $100 juta darinya. Dia kemudian meneguk minuman di tangannya dalam satu tegukan. Dia tersenyum datar, lalu berkata, aku yang paling malang. Aku sudah berteman dengan Selena selama beberapa tahun. Jika bukan karena Jack kembali tiba-tiba, aku yakin aku akan berkencan dengannya sekarang. Karena itu, dia kemudian menatap Neil lagi. Saat itu, Tuan Muda Hugo bahkan belum pernah melihatnya. Kamu baru melihatnya beberapa saat kemudian. Alasan saya meminta kalian berdua untuk datang yaitu untuk memikirkan solusi. Jack telah menyerang saya sebelumnya, dan Selena adalah pesaingku dalam mewarisi aset keluarga Taylor. Meskipun dia saat ini dikeluarkan dari keluarga, saya tidak bisa membiarkannya lengah. Lagi pula, kakek saya mengatakan bahwa, selama Jack bisa memenuhi janjinya ketika ulang tahunnya tiba, maka semua hal di masa lalu akan dihapuskan begitu saja. Seluruh keluarga mereka sekali lagi, akan dibawa kembali ke dalam keluarga Taylor. Pada titik ini, Ivan tersenyum kecut ketika dia memberitahu mereka, alasan mengajak mereka untuk bertemu. Tuan Muda Taylor, Anda telah mengambil langkah yang tepat untuk mencari kami. Lagi pula, Anda bermusuhan dengan mereka, dan kami ingin Jack terbunuh. Tujuan akhir kami kurang lebih sama. Ken tertawa, lalu menambahkan, oh ya, apa yang dijanjikan Jack? Oh, ada 3 syarat. Ivan segera memberitahu mereka berdua apa yang terjadi sebelumnya. Jika Jack gagal memenuhi janjinya ketika saatnya tiba, dia harus keluar dari keluarga Taylor dan menceraikan Selena. Dia harus keluar dari rumah. Tanpa diduga, Ken dan Neil membuat senyum sedih ketika mereka mendengarnya. Neil menyatakan dengan belak-belakan, Jack saat ini bekerja untuk keluarga Drake dengan gaji bulanan sebesar $20 juta. Meskipun hanya sebentar sebelum ulang tahun tuan tua Taylor, Jack dapat meminta uang muka 2 bulan tanpa masalah. Apalagi, jika kita tidak salah, Selena mungkin berselingkuh dengan Tuan Muda Drake, atau bahkan James Drake. Jika itu masalahnya, bukankah uang menjadi masalah yang sederhana bagi mereka? Mendengar itu, ekspresi Ivan langsung menggelap. Jika itu masalahnya, semakin banyak alasan bagi kita untuk tidak menunggu terlalu lama. Bab 367. Tuan Muda Taylor, apakah Anda punya ide? Kami sudah mencoba yang terbaik, tetapi belum mendapatkan hasil yang baik. Terakhir kali, kami berencana untuk meracuni Jack melalui Fiona. Akan tetapi, kami tidak pernah berharap dia menjadi begitu pengecut meskipun dia mencintai uang. Kata Ken setelah melihat Ivan. Ivan kemudian menjawab, saya pikir Jack tidak mungkin menceraikan Selena. Mereka cukup dekat. Sementara itu, sangat sulit untuk membunuhnya karena dia pandai bertarung. Saya khawatir tidak ada pengawal Anda yang cocok dengannya. Setelah mengatakan itu, Ivan tersenyum tipis sebelum melanjutkan,
namun, saya punya sebuah ide yang lain. Kita akan menyewa pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran. Beberapa pembunuh bayaran mungkin lebih buruk daripada pengawal biasa keluarga kita. Neil langsung tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Taylor, di sini saya pikir Anda mungkin memiliki beberapa rencana cerdik untuk memanggil kami. Pada akhirnya, hanya itu yang bisa Anda pikirkan. Namun, Ivan menyeringai sebelum menjawab, Tuan Muda Hugo, menurut Anda apakah saya akan mempekerjakan pembunuh bayaran biasa? Saya berbicara tentang para pembunuh bayaran elit, mereka yang berada di urutan teratas di antara para pembunuh bayaran. Melihat Tuan Muda Hugo dan Ken tertarik, Ivan akhirnya menambahkan, yang terpenting, saya telah menemukan seseorang untuk menghubungi pembunuh bayaran ini. Dia seorang wanita, sekaligus juga seorang penggoda. Paling mudah bagi seorang pria untuk lengah di sekitar wanita. Apalagi, jika dia menggunakan pesonanya, peluang sukses secara alami akan jauh lebih tinggi. Kalau begitu, kita bisa mencobanya. Jika pembunuh bayaran ini bisa membuat Jack mati, maka Selena tidak akan memilih menjadi janda seumur hidup, kan? Begitu Jack mati, kesempatan kita akan datang. Mata Ken bersinar saat dia melihat secercah harapan. Memang, mereka tidak mampu untuk berlarut-larut seperti ini. Jika mereka yang melakukan sesuatu, itu akan terlalu pasif dan terlalu lama. Terlebih lagi, jika perasaan Selena dan Jack satu sama lain berkembang seiring waktu, itu akan lebih merepotkan. Mereka perlu mengambil kesempatan ini, di mana Jack baru saja kembali. 5 tahun berpisah berarti, perasaan mereka satu sama lain belum seberapa kuat. Kematian Jack akan menjadi kuncinya. Namun, akan sangat mahal untuk menyewa pembunuh bayaran. Wanita ini berada di peringkat kelima di papan peringkat pembunuh bayaran. Dia hanya akan menerima kontrak dengan nilai yang besar. Aku sudah bertanya, harganya $150 juta untuk sekali pekerjaan. Ivan memaksakan senyum, lalu menatap keduanya. Aku mengerti maksudmu, Tuan Muda Taylor. Anda berpikir untuk meminta kami membayar sebagian, kan? Neil terkekeh, lalu mengeluarkan kartu ATM yang dia siapkan untuk Fiona tadi. Di dalam kartu ini ada $100 juta. Anda tidak bisa meminta kami membayar semuanya, kan? Anda sendiri yang akan membayar $50 juta sisanya. Tidak masalah. Yakinlah, pembunuh bayaran ini sangat bagus. Dia tidak hanya pandai dalam menyamar, tetapi dia bahkan dapat mengubah penampilan sepenuhnya. Aku pernah mendengar bahwa beberapa ahli mati di tangannya. Dia akan tetap berpegang pada misinya. Setelah kontrak diterima, dia akan melakukan segala cara untuk menyingkirkan target. Apalagi, itu bakal dijamin sukses dalam 5 hari. Ivan menyatakan dengan percaya diri. Senang bekerja sama dengan kalian. Mereka bertiga tertawa terbahak-bahak. Bab 368. Sementara itu, ketika Jack dan yang lainnya sedang makan malam, kepala pelayan keluarga George datang dan memberikan kartu ATM kepada Jack bersama dengan kata sandi yang tertulis di dalam catatan. Melihat Jack mendapatkan uang sebanyak itu, Selena, Fiona, dan yang lainnya dalam suasana hati yang sangat baik. Dengan itu, semua orang makan malam dengan bahagia. Setelah menikmati makanan mereka, mereka akhirnya meninggalkan hotel. Sementara itu, Tuan George juga dengan sangat sopan meminta keluarga Jack untuk mengunjungi kediamannya jika mereka mempunyai waktu senggang. Setelah Tuan George dan yang lainnya pergi, Jack akhirnya mendekati Fiona dan memberikan kartu ATM beserta catatannya. Bu, ini $20 juta yang telah aku janjikan padamu sebelumnya, sebagai hadiah pertunangan Selena. Karena aku punya uangnya sekarang, aku akan memberikannya padamu terlebih dahulu. Jack berkata dengan tulus sambil tersenyum. Apa ini sebuah kejutan? Hati Fiona senang tak terkira. Selama 2 hari terakhir, dia menyesali penolakannya terhadap $100 juta yang diberikan oleh Tuan Muda Clark kepadanya. Siapa yang tahu, Jack akan memberinya $20 juta sekarang. Dengan uang $20 juta, suasana hati Fiona langsung membaik. Lagi pula, dia mendapatkan uang itu di tangannya, tanpa melakukan apapun yang akan membebani hati nuraninya. Ambillah. Ini yang sudah aku janjikan padamu sebelumnya. Aku selalu menepati janjiku. Jack meletakkan kartu ATM di tangan Fiona. Hebat. Putriku membuat pilihan yang tepat. Aku benar-benar tidak menyangka, kamu tahu obat-obatan. Sepertinya penderitaan beberapa tahun terakhir yang kita lalui tidak akan sia-sia. Memegang kartu dengan $20 juta, Fiona terpaku dengan senyum di wajahnya. Sementara itu, Selena merasa tidak bisa berkata-kata.
Dengan 20 juta dolar di tangan, sikap ibunya langsung berubah total. Jadi, maukah kamu mengakui aku sebagai menantumu sekarang? Apakah kita keluarga? Jack bertanya dengan senyum sedih. Tentu saja. Mengapa saya tidak mengakuinya? Kamu telah menepati janjimu, yang menunjukkan kamu seseorang yang bertanggung jawab. Apalagi, gajimu saat ini dianggap cukup baik. Jika kalian bekerja sedikit lebih keras, maka kita akan lebih kaya di masa depan, kan? Fiona tertawa saat berbicara. Tak perlu dikatakan, perasaannya sedang melayang-layang di atas awan tingkat ke-9. Namun, Andrew malah mengerutkan kening. Kamu telah membereskan 20 juta dolar, tetapi kamu masih kekurangan 20 juta dolar lagi. Meskipun kamu dapat meminta keluarga Drake memajukan gajimu selama sebulan, masih ada hadiah yang bernilai 10 juta dolar untuk Tuan Tua Taylor. Hadiah seperti itu, tidaklah mudah untuk ditemukan. Apakah kamu sudah merencanakannya? Terlebih lagi, ini adalah ulang tahun ke-70 Tuan Tua. Hadiah itu seharusnya bermakna baginya. Jack menyeringai misterius. Ayah mertua, jangan khawatir tentang itu. Saya akan menyelesaikannya. Saya tahu beberapa orang di keluarga Taylor menunggu untuk melihat saya mempermalukan diri saya sendiri, kan? Mereka semua akan kecewa ketika saatnya tiba. Baiklah, karena kamu percaya diri, aku akan menyerahkannya padamu. Andrew mengangguk. Dia yakin Jack tidak akan berbohong padanya. Seluruh rombongan kemudian dengan senang hati kembali ke rumah. Keesokan paginya, Jack pergi bekerja lebih awal. Sementara itu, dengan uang tunai di tangan, Fiona pergi dengan teman-teman sebayanya yang kaya untuk berbelanja. Tentu saja, alasan dia pergi berbelanja adalah untuk pamer, agar orang lain tahu dia tidak lagi bangkrut. Dia ingin berperilaku seperti mereka, orang kaya yang mampu membeli tas dan jam tangan yang mahal. Bab 369. Di dalam kamar pribadi sebuah hotel, seorang wanita dengan tubuh yang sangat baik dengan cepat membuka pintu, membiarkan Ivan, Ken, dan Neil masuk. Ketiganya memandang wanita di depan mereka dan sedikit terkejut. Tubuh wanita itu sangat indah. Pada saat yang sama, dia juga memberikan pesona kebanggaan yang tak tertahankan bagi pria. Kamu Shadow. Setelah duduk, Ivan mengeluarkan kartu ATM. Ini 150 juta dolar, kata sandinya 000000. Wanita itu melihat kartu ATM, wajahnya tanpa ekspresi. Seolah-olah itu adalah bagian dari rutinitas. Dia menghisap rokok di tangannya, berbicara perlahan, beri aku detail anak itu, termasuk fotonya dan situasi keluarganya. Aku ingin tahu segalanya. Ivan meletakkan kartu ATM ke samping, lalu mengeluarkan folder dokumen dan memberikan padanya. Dia mulai mempelajarinya dengan cermat. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bertanya dengan skeptis, pria ini hanya seorang pengawal. Dia sudah menjadi tentara selama 5 tahun. Dia baru saja pensiun dari dinas. Bagaimana kalian bisa gagal membunuh seseorang seperti ini? Itu sangat tidak mungkin, sedangkan kalian adalah orang-orang yang agak berpengaruh di Eastfield, bukan? Bukan itu saja. Anak ini cukup terampil. Petarung top keluarga Clark kami, menasihati saya untuk tidak menyinggung anak ini karena dia bukan tandingannya. Dari situ, Anda dapat mengatakan bahwa kekuatan tempur anak ini sangat kuat. Ken segera menjelaskan. Kurasa bukan karena dia kuat, tapi anak buahmu yang terlalu lemah. Wanita itu terkekeh, tatapannya menunjukkan sedikit rasa jijik. Saya pernah mendengar, Anda telah mengambil beberapa lusin misi dan menyelesaikan semuanya. Apakah itu benar? Neil bertanya setelah beberapa pemikiran, mengambil langkah maju. Namun, Shadow segera memberinya tatapan menakutkan, menyebabkan dia mundur selangkah. Shadow mengeluarkan aura dengan niat membunuh yang menakutkan. Kamu berani mempertanyakan kemampuanku. Aku peringkat kelima di papan peringkat pembunuh bayaran Barat Daya. Perhatikan kata-katamu. Aku mungkin tidak percaya diri ketika berbicara tentang Raja Perang atau Dewa Perang, tetapi semua jenderal, asisten komandan, atau kepala komandan hanyalah target yang mudah. Faktanya, ketika saya mengambil penampilan yang berbeda, target bahkan tidak akan tahu apa yang menimpa mereka. Mungkin Raja Perang juga akan jatuh ke dalam perangkap saya. Tentu saja, saya belum pernah bertemu seorang Raja Perang secara pribadi. Namun, saya yakin itu hanyalah sebuah gelar, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Wanita di depan mereka menyeringai, lalu berkata, kalian pikir orang yang kalian lihat sekarang ini adalah saya yang sebenarnya. Di dalam Daxia, aku khawatir ada kurang dari 10 orang yang telah melihat penampilanku yang sebenarnya. Ketiganya menghela napas.
Pada awalnya, mereka mengira wanita cantik itu adalah identitas aslinya, tetapi mereka tidak pernah berharap penampilannya menjadi penyamaran. Baiklah, kalian bertiga, tunggu di sini sebentar. Mulut wanita itu dengan cepat melengkung ke atas, lalu dia menuju ke kamar kecil. Dalam waktu kurang dari 2 menit, pintu kamar kecil terbuka dan Selena berjalan keluar dari sana, terlihat lembut dan penuh perhatian saat dia melihat mereka. Namun, dia masih mengenakan rok mini hitam seksi yang dikenakan wanita itu sebelumnya. Dia seolah-olah tampak kaget, lalu bertanya dengan heran, "Ivan, Ken, Neil, apa yang kalian lakukan di sini?" Selena. Ken terkejut. Bagaimana Selena sampai di sini? Apakah dia mendengar apa yang mereka katakan sebelumnya? Dia bukan Selena. Suara itu bukan milik Selena. Ivan mengerutkan kening, lalu berkata, "Sado, kamu mungkin terlihat persis sama dengan Selena, tapi apa yang akan kamu lakukan dengan suara itu? Tidakkah kamu akan ketahuan, kecuali kamu menahan diri untuk tidak berbicara?" Bab 370. Suaranya berbeda. Saat itu, Selena di depan mereka tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, suaranya berubah menjadi seperti Ivan, persis sama. "Hah, bagaimana kamu menggunakan suaraku?" Ivan menarik napas dalam-dalam. Apakah ini kemampuan seorang pembunuh bayaran ahli, yang menempati peringkat kelima di papan peringkat pembunuh bayaran barat daya? Itu terlalu menakutkan. Suaranya ditiru begitu saja. Selain itu persis sama. Katakan padaku. Jika aku mengubah rupaku menjadi penampilanmu, dan menggunakan suaramu, apakah orang lain masih bisa mengenaliku? Selena di depan mereka berbicara sekali lagi dengan suara Ivan. Luar biasa, sangat menakjubkan. Seru Ken heran. Semuanya terasa terlalu mirip. Jika wanita di depannya bukan pembunuh bayaran, dia akan bertanya berapa biaya untuk menghabiskan malam bersamanya. Lagi pula, setelah dia bertransfigurasi menjadi Selena, penampilannya sangat mirip. Apakah begitu? Tanpa diduga, Selena di depan mereka tersenyum pada Ken, suaranya berubah sekali lagi untuk meniru Ken. "Ya Tuhan, ini luar biasa. Aku yakin kamu bisa menipunya. Tidak peduli seberapa terampil Jack, selama dia tidak bisa membedakanmu, kamu bisa menyergapnya dengan pukulan fatal. Tentunya, dia akan mati." Neil berkata dengan percaya diri, sangat gembira. "Begitukah? Sepertinya pria ini tidak terlalu sulit. Seharusnya itu pekerjaan yang mudah." Selena di depan mereka tersenyum menggoda, suaranya dengan cepat berubah menjadi suara Neil. "Sampai sekarang, saya belum pernah bertemu wanita ini, atau mendengar suaranya. Itu sebabnya saya tidak bisa menirunya. Namun, saya akan muncul di dekatnya sebagai orang asing untuk mempelajari suaranya, dan diam-diam mengamati untuk mempelajari gerakan dan ekspresinya. Setelah itu, aku akan bisa membodohi semua orang. Kami akan mengesampingkan suaranya untuk saat ini. Jika bukan karena kami menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, kami akan salah mengira kamu sebagai Selena." Ivan tertawa, lalu menambahkan, "Sejujurnya, saat dalam perjalanan ke sini, kami cukup khawatir jika 150 juta dolar ini tidak sepadan. Setelah menyaksikan semuanya, itu sepadan untuk setiap sennya. Yakinlah. Beri aku waktu 5 hari. Dalam 5 hari, anak ini pasti akan mati. Jika dia masih hidup setelah 5 hari, aku akan mengembalikan 50 juta dolar kepadamu. Aku jamin dia akan mati dalam 10 hari. Kata wanita di depan mereka sambil tertawa. "Kami percaya kepada Anda. Melihat Anda hari ini, membuka mata bagi kami." Lanjut Ivan. Meski masing-masing membayar 50 juta dolar, Ivan merasakan tekanan yang lebih besar. Namun, jika itu akan membuat Jack terbunuh, dia dengan senang hati akan membayarnya. Selain masih merasa sedih karena Jack memukulinya, kematian Jack berarti Selena mungkin akan menikah dengan keluarga kaya seperti Tuan Muda Clark atau Tuan Muda Neil. Jika dia sudah menikah, maka dia tidak akan lagi menjadi bagian dari keluarga, dan tidak memiliki saham dalam aset keluarga Taylor. "Baiklah, kalian harus pergi dulu. Saya baru saja terbang dan masih kelelahan dari perjalanan saya. Saya akan beristirahat dan mulai bekerja besok. 5 hari dihitung mulai besok, karena besok akan menjadi hari pertama saya." Sado memandang ketiganya dan menyuruh mereka pergi. Dengan sangat cepat ketiganya meninggalkan hotel.